sekarang ya. Mahdi Miracle of Viking. Salat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita berada dalam barisan beliau untuk mendapatkan syafaatnya pada hari nanti. Amin. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Gurunda Ustadz Nasrullah, kepada Bapak Arif selaku Ketua Yayasan Mahdi Rezeki Indonesia, kepada Mas Agung yang telah memfasilitasi saya untuk membersamai teman-teman di sini, para sahabat Mahdi Rezeki. Kemudian ucapan terima kasih kepada para CTMR, guru-guru saya, para CTMR di Korwil Sokla, wabil khusus kepada guru saya di bidang dakwah, Korwil Sokla, Ustadz Muhni dan Ustadz Sofi. Mohon izin dan mohon maaf saya berada di sini. Kita sama-sama mengosongkan gelas karena saya bukan siapa-siapa. Di sini saya masih Al-Fakir. Dan di sini saya akan sharing keajaiban yang saya alami yang nanti akan saya ceritakan setelah ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah yang ditujukan kepada leluhur kita, kepada orang tua kita, dan kepada para guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf Mas Agung, mungkin slide-nya bisa di-share. Slide pertamanya. Mas Agung. Oke, teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan sharing tentang keajaiban saya yang kebetulan saya ada alami pada awal masa akademik COVID, yaitu sekitar awal April tahun 2020. Dan jujur saya baru berani bicara sekarang karena diminta oleh Pak Ketua Yayasan Mahdi Rezeki, Pak Arif. Terima kasih atas keterangannya, juga kepada Gurunda. Jadi testimoni ini saya kebetulan pas betul waktu itu awal-awal pada akademik COVID. Teman-teman sekalian, ini adalah testimoni saya tentang ibunda saya yang saat ini ibunda saya sudah berusia, alhamdulillah Allah kasih bonus, yaitu usia 92 tahun. Slide berikutnya mungkin, silakan slide berikutnya. Teman-teman sekalian, Gurunda kita Ustadz Nasrullah selalu mengatakan bahwa keajaiban itu terjadi bagi mereka yang yakin dan percaya. Bagi mereka yang yakin dan percaya. Dan saya sangat percaya itu. Apalagi setelah saya mengalami keajaiban yang luar biasa yang dialami oleh ibunda saya. Teman-teman, sebelum saya menceritakan keajaiban yang saya alami, izinkan saya mengutip bunyi dari ayat 3 surah At-Tolak yang berbunyi, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang artinya, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Di sini Allah berjanji akan memberikan pertolongan kepada sesiapa yang berserah diri kepadanya. Akan memberikan pertolongan kepada sesiapa yang berserah diri kepadanya. Seperti saya ceritakan kisah para nabi dan para aulia ketika berserah diri kepada Allah, Allah memberikan pertolongan yang tidak disangka-sangka pada saat yang dibutuhkan dan saat yang tepat. Karena Allah itu mengabulkan doa-doa kita, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ini saya kasih contoh mungkin sejarah tentang Nabi Musa dan kaumnya ketika dikejar oleh tentara Fir'aun. Juga saya contohkan tentang kisah Siti Hajar yang ketika putranya Nabi Ismail kehausan. Tapi saya akan memberikan mungkin ringkas saja karena mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi ketika tentara Fir'aun mengejar Nabi Musa dan pasukannya, saat itu Nabi Musa sampai lautan sudah tidak ada kemana lolos karena sudah dikepung oleh tentara Fir'aun. Saat-saat terakhir
Allah perintahkan beliau untuk memukul tongkatnya dan akhirnya lautnya terbelah. Akhirnya lautnya terbelah dan beliau beserta kaumnya bisa menyeberang lautan selamatnya. Nabi Musa dan kaumnya. Begitupun Siti Hajar. Siti Hajar ketika Nabi Ismail kehausan, beliau lari dari Bukit Sofa sama Marwah 7 kali. Sama sekali waktu itu Mekah tandus, tidak ada air. Allah berikan keajaibannya dengan keluarnya air Zam-Zam dari hentakan kaki Nabi Ismail. Jadi gambaran kisah Nabi dan Siti Hajar, Nabi Musa dan Siti Hajar tadi memberikan hikmah dan pelajaran bagaimana seorang hamba Allah ketika pasrah total atau tawakal dengan memasrahkan diri, sekali lagi dengan memasrahkan diri, total pasrah sama Allah, kepadanya Allah mendatangkan bantuannya dan keajaiban pun terjadi. Teman-teman sekalian, teman-teman Facebook, para pengamal ilmu UMR, dari kisah tadi ada suatu kisah yang terjadi kepada saya dan keluarga saya ketika saya pada awal April tahun 2020, yaitu pada masa akademik COVID ya, karena orang MR tidak boleh bilang pandemi ya. Saya mendapatkan suatu keajaiban luar biasa, di mana ketika ibu saya yang berusia waktu itu tahun kemarin 91 tahun, sekarang alhamdulillah menginjak insya Allah Mei besok 92 tahun, beliau sembuh dari kurang sehat yang tidak ringan. Jadi waktu itu beliau bibirnya sudah mulutnya sudah agak miring dan sudah tidak ingat siapa-siapa. Tapi Allah memberikan kesembuhan hanya kurang waktu 24 jam. Hanya kurang waktu 24 jam, sahabat sekalian. Slide 3 mungkin operator bisa. Slide 3. Slide yang ketiga, oke. Ketika saya mendapatkan kabar ibu saya yang kurang sehat, dari saudara saya yang berada di kampung, yaitu di Pangandaran, saya memang aslinya Pangandaran, memang lama di Jogja, saya tidak tahun 1988 saya sudah di Jogja, ya, jadi saya dari Pangandaran aslinya, jadi saya orang Sunda, kalau di sini ada orang Sunda, Kumaha Damang, saya asli Sunda, masih ingat Sunda juga. Jujur, saya sebagai manusia biasa, ketika diberitahu ibu saya kondisi mulutnya sudah agak miring, kemudian ingatannya sudah tidak ingat siapa-siapa, ketika saya telepon di video call pun ini siapa sudah tidak ingat. Saya sebagai manusia biasa saya kaget, asli saya kaget. Nah, karena baru pertama kali selama saya melihat bersama dengan ibu saya baru kali ini alhamdulillah sampai Allah memberikan usia 91 tahun sehat-sehat saja, dan baru kali ini saya melihat beliau kurang sehatnya sangat tidak ringan. Dan saat itu saya langsung teringat pesan dari Gurunda bahwa apapun realitanya dibagusin aja, wow keren. Walaupun saya tidak mengatakan ya, saya tidak mengatakan. Makanya saya langsung ingat, saya langsung sebagai pengamal ilmu MR, saya mempraktekkan sebagian jurus-jurus ilmu MR. Yang pertama, saya praktekkan jurus ilmu terumbu karang, yaitu merawat terumbu karang. Apalagi ibu kita, yaitu orang tua kita, salah satu dari triangle miracle kita, selain suami atau anak, suami atau istri dan anak. Dan seorang ibu adalah surga bagi kita. Saat itu juga saya putuskan, saya tinggalkan Jogja, saya meninggalkan aktivitas duniawi saya meninggalkan pekerjaan saya, pokoknya saya harus pulang. Saya waktu itu saya pulang bersama saudara saya sudah tidak mempedulikan bagaimana gambaran awal waktu itu akademi COVID perjalanan, pasti ada beberapa pemeriksaan di setiap perbatasan. Kebetulan Jogja dan Pangandaran itu ada, kita melewati perbatasan Pangandaran, daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, kemudian perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saya sudah tidak pedulikan itu, yang penting saya harus nengok ibu saya. Ini saat-saat saya harus membuktikan bahwa seorang anak yang harus berbakti kepada orang tuanya, merawat terumbu karangnya. Karena kita tidak tahu umur orang,
daripada menyesal kemudian. Itu yang saya tanamkan dalam hati saya. Pokoknya saya berangkat. Waktu itu jujur kami di sini di Jogja, karena kami bisnis ya, pas ibu-ibunya kita tinggalkan, saya tidak ingat. Yang penting terumbu karang kita harus mempersatukan. Saya yakin Allah Maha tahu. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, setelah saya putuskan untuk pulang merawat terumbu karang saya, sebelum saya berangkat, saya berserah diri. Saya berserah dulu sama Allah. Saya rilis, yaitu saya rilis, kalau kata Ustaz harus rilis dulu ya. Jadi memasrahkan kepada Allah. Saya sholat duha. Saya sholat duha dulu. Saya berserah diri kepada Allah. Ketika sujud, saya turunkan garis kebenaran saya. Ya Allah, mungkin ini kesalahan saya. Karena saya mungkin selama ini tidak pernah kontak ibu saya. Mohon maaf. Dalam sujud saya minta saya dimaafkan ya Allah, karena saya memang betul-betul saya salah jarang untuk istilahnya mengkontak ibu saya. Dan setelah itu saya mengenalkan syariat hati saya biar saya tidak galau, kemudian tidak resah, hati saya biar tetap tenang. Dan saya garpu talam. Saya itu garpu talam dan ayatnya sungguh luar biasa, menggrep di hati saya, sangat menghujam sekali. Nanti saya akan sampaikan ayat garpu talanya. Dan waktu itu saya zikirkan itu ayat, setelah sholat duha. Nah, dalam langkah yang ketiga, setelah saya dapatkan ilmu garpu tala tadi, ayat garpu tala tadi, teman-teman sekalian, saya praktekkan langkah yang ketiga. Saya praktekkan untuk menjaga vibrasi hati saya, biar hati saya tidak galau, biar hati saya tidak resah. Saya dalam sepanjang perjalanan saya zikirkan itu ayat, sembari terus memantau ibu saya zikirkan terus. Saya zikirkan ayat itu, ayat yang luar biasa, yang betul-betul sangat menghujam hati saya. Alhamdulillah. Dalam perjalanan antara DIY sampai Pangandaran, Allah sangat mudahkan. Ketika kami sampai perbatasan DIY Jawa Tengah, ada penjagaan komplit dengan kendaraan taktis, komplit dari Satpol PP, dari kepolisian, dari dinas kesehatan, perusahaan sangat ketat sekali. Di depan kami mobil-mobil disemprot dengan disinfektan. Saya terus berpositif thinking. Ya Allah, lancarkan agar sampai tidak ada apa-apa. Pas kendaraan kami, Allah sangat mudahkan. Dari 5 orang yang mendekati kami, ada 5 orang, 1 dari kepolisian, 1 dari dinas kesehatan, 1 dari pospol, 2 dari yang pegang semacam alat untuk semprot disinfektan untuk kendaraan. Saya ditanya oleh salah satu petugas Satpol PP, "Ibu mau kemana?" "Oh, saya mau ke Jawa Barat, Pak." "Ada apa?" "Ibu saya sedang sakit." Saya jawab sakit karena mungkin beliau belum tahu ilmu rezeki. Sakit apa? Sakit parah gitu. Oh gitu. Ada 1 orang yang maju memeriksa, terus tangannya beliau ini petugas Satpol PP bilang, "Nggak usah." Alhamdulillah Allah mudahkan. Sama sekali kami tidak disemprot, kami tidak diperiksa suhu, tidak sama sekali, seluruh jalan. Luar biasa, Allah sangat mudahkan. Dalam perjalanan sampai perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, sama, Allah juga mudahkan. Polanya sama. Ada baru sampai sini 2 lagi. Kemudian ada dinas kesehatan. Dan kami sama sekali tidak diperiksa yang macam-macam, hanya kami diperiksa dan diminta KTP. Seperti itu. Jadi sungguh Allah itu sangat memudahkan perjalanan kami, sungguh Allah itu sangat memudahkan kemudahan kami dengan saya menzikirkan ayat yang tadi didapatkan. Itu betul-betul terjadi dan saya alami. Inilah suatu keajaiban yang luar biasa, bahwa keajaiban di akhir zaman itu memang ada. Alhamdulillah kami sampai di Pangandaran, di rumah kami itu sekitar pukul 2. Dan saudara sudah banyak,
bagaimana tetap saya untuk tetap tidak panik. Saudara-saudara pada nangis, yang telepon dari Jakarta, dari mana sudah pada, saya tetap tidak panik. Saya melihat ibu saya sudah berbaring di atas ranjang, dikelilingi, dan masih belum sadar. Masih belum sadar, jadi kalau saya tanya saudara saya masih naik turun. Naik turun, jadi ditanya ingat, enggak. Saya waktu itu mandi dulu karena standar begitu datang saya tidak langsung pengen ibu saya karena dari luar kota, saya mandi dulu, baru setelah mandi saya pegang ibu saya, kakak saya sebelah kiri, kemudian saya megang tangan ibu saya sebelah kanan. Dan beliau waktu itu masih apa ya, masih merem gitu, belum atuh. Saya pegang tangannya ibu kakak saya sebelah kiri, cuma saya bilang, "Mak, ini Im, Mak." Saya panggilan di keluarga Im, "Mak, ini Im." Terus kemudian kakak saya juga iya bilang, "Mak, ini Cucun." Jadi kakak saya yang nomor 2 itu panggilan Cucun. "Mak, ini Cucun." Teman-teman sekalian, inilah benar kata Ustadz bahwa namanya dunia kuantum, ikatan batin antara ibu seorang anak. Dunia kuantum itu ruhnya itu berbaris rapih, tidak seperti di dunia realita. Tiba-tiba ibu saya membuka matanya dan hanya mengatakan satu kata, "Saha." Saha. Saha itu dalam bahasa Sunda siapa ya? Saha. Iima. Terus sampai saudara-saudara bilang, "Alhamdulillah." Tapi itu pun setelah itu nggak ingat. Jadi cuma Saha ini Im, Saha ini Cucun. Habis itu beliau tidak ingat lagi, merem lagi. Saya tapi bersyukur sama Allah, diberi kemudahan dalam perjalanan, kemudian ibu saya ada perkembangan, dengan terus saya zikirkan ayat Garputala tadi. Akhirnya saya ambil langkah keempat, yaitu Garputala for Healing. Ayat Garputala tadi, saya zikirkan, saya tiupkan ke air. Saya tiupkan ke air, kemudian saya mengatakan kepada saudara saya, "Tolong emak nanti minumnya pakai ini. Pokoknya minumnya pakai air ini." Diminumkan. Karena dari pagi ibu saya hanya minum madu dan hanya sedikit bubur, itu pun 2 suap. Kondisi ibu saya masih naik turun, hanya tadi ingat saha itu masih naik turun, saya minumkan ke ibu saya. Maghrib ibu saya cuma bilang satu kata, "Tidur." Oh, dia mau tidur. Kita tidurkan, masih kondisi berbaring. Saudara sudah mulai datang. Kalau memang belum ikut MR, mungkin saya sudah tidak tahu perasaan saya. Saya pasrahkan saya yang terjadi pada ibu saya, apalagi ibu saya sudah lansianya sudah sampai usia 91 tahun. Kita pasrah apapun yang terjadi, ya Allah, itu adalah kehendak-Mu. Maghrib. Nah, kita sholat, saya sholat dengan kakak saya di musola. Kebetulan tempat tidur saya dekat musola kecil di rumah saya, ada musola. Tiba-tiba ibu saya pas Isya bilang, "Sholat, mak hayang sholat," gitu. Jadi orang sudah bilang hayang itu mau, mak mau sholat. Masya Allah. Perkembangan lagi 3 kata, mak hayang sholat. Saya mau sholat. Tapi kondisinya masih tidur, belum bisa bangun beliau. Kita sholatkan dengan berbaring, diwuduin sama saudara saya, diwuduin, dan kebetulan saya selalu mengatakan, "Tolong minumnya pakai air ini, air dari Garputala for Healing itu, diminumkan terus. Malam itu kebetulan malam Jumat, saya dan kakak saya baca surat Al-Kahfi juga, kemudian minta doa-doa dari saudara saya yang ada saudara-saudara di masjid. Kebetulan rumah saya di kampung itu dekat masjid, dekat sekali. Jadi semuanya berdoa, semuanya sudah pasrah. Dan luar biasa, ketika saya mempraktekkan Garputala for Healing, saya nggak tahu, perasaan saya yakin bahwa nanti emak saya, ibu saya itu pasti sembuh. Saya merasa itu, saya pancarkan dalam hati pikiran saya ibu saya itu sembuh. Dan alhamdulillah subuh jam 3 pagi, saya waktu itu mau ke belakang dengan kakak saya, mau sama-sama kilamuil. Kok saya sama kakak saya mendengar ada suara orang jalan. Karena langkah yang selanjutnya saya selalu mempraktekkan.
law of projection saya. Jadi dalam hati dan pikiran saya emak sehat. Saya berusaha memancarkan respon yang positif dari realitas primer saya, dari hati dan pikiran saya dan spiritual saya, Bapak Ibu, saya tidak apa-apa. Agar realitas sekunder saya, dunia realitas saya juga ikut ikut sama, jadi ikut sama positif juga. Seperti di law of projection, ketika kita memancarkan yang positif, nasib kita juga akan positif dan sebaliknya. Padahal kakak-kakak juga masih panik. Allahu Akbar, jam 3 pagi saya mendengar ketika Qiyamul saya mendengar ada suara tongkat. Ketika saya buka gorden, karena saya di musola, dibuka gorden, saya sampai merinding kalau cerita ini. Ibu saya itu sudah berdiri pakai tongkat. Saya tanya, Mak mau kemana? Mak mau ke cai. Kalau orang Sunda bilang kacai itu mau wudhu, jadi ke air. Mak mau kacai itu. Terus akhirnya saya sampai suaranya jelas. Saya sampai bibirnya, saya lihat bibirnya yang tadinya maaf ya mulutnya agak miring itu sama sekali lurus. Sama sekali lurus, tidak ada bekas apapun. Padahal pas maghrib itu saudara saya yang bagian medis mengatakan ini harus dibawa ke rumah sakit minimal 3 minggu atau sebulan baru sembuh. Tapi saya waktu Isya itu saya tanya ibu saya tidak mau ke rumah sakit. Saya nggak mau ke rumah sakit. Tapi Allah tunjukkan karunia betul-betul ibu saya mungkin punya keyakinan karena mungkin ada energi berliannya mungkin didatangkan. Jadi spiritualnya begitu memancarkan energi berlian, jadi mempercepat kesembuhannya. Betul-betul luar biasa. Saya sendiri takjub, saya sendiri heran, lurus, mulutnya itu lurus, tidak ada sama sekali suaranya jelas. Inilah yang keajaiban yang betul-betul saya di luar dugaan. Ya Allah, ternyata apa yang selama ini kita selalu mengagungkan namanya logika manusia, bahwa kalau orang mau sakit itu kalau orang sakit itu sebutnya dengan ini analisa otak-atik, analisa logika manusia. Ternyata saat itu saya mengatakan memang saya harus percaya bahwa logika iman itu lebih utama kita harus percaya, karena disitulah letak keajaiban ketika percaya kepada hal-hal yang kita betul-betul pasrah sama Allah, seperti itu. Dan waktu itu saya langsung, beliau mau sholat, saya bantu, dan posisi sholatnya sudah duduk. Itu yang 5 langkah yang jurus-jurus ilmu yang dipraktikkan. Slide 5 mungkin Mas Agung minta tolong. Slide 5. Ini sahabat-sahabat kalian, ini adalah surat An-Nur ayat 35. Ini adalah ayat garputala saya untuk meminta kesembuhan kepada ibu saya. Allah sudah buktikan di akhir zaman ini masih ada keajaiban, terutama pada saya. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, dari paparan dan kisah saya tadi sejatinya adalah hikmah bagi kami, bagi saya. Bagaimana sebenarnya saya disuruh Allah untuk mempraktekkan apa, teman-teman? Ustadz mengatakan jurus paradox of candy. Jurus paradox of candy. Kita siap nggak menerima jurus paradox of candy? Jangan cuma hanya dikatakan saja. Seolah-olah suruh menunjukkan sama saya. Ini loh bahwa kamu itu harus kamu praktekkan ini. Saya bacakan artinya ya, teman-teman yang surat An-Nur. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalamnya kaca, dan kaca itu seakan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur maupun tidak di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Ternyata cahaya Allah, teman-teman sekalian, membimbing kami serta memberikan petunjuk kepada kami agar kami berserah diri kepadanya atas setiap kejadian yang kami dapatkan. Dan hasilnya, alhamdulillah, Allah memberikan surga sebelum surga yang sebenarnya yaitu sembuhnya ibunda kami dalam kurun waktu hanya 24 jam. Ketika kurang sehat, jam 5 pagi, sembuhnya itu jam 3 pagi. Hanya waktu kurang 24 jam. Ajaib. It's miracle. Happen atas izinnya. Sekali lagi, Allah, saya katakan tadi bahwa Allah sejatinya adalah telah membimbing kami. Bahwa kamu tuh harus praktekkan. Bagaimana kamu itu menerima. Seperti di jurus ilmu MR, yaitu bungkus permen, di mana kita mendapatkan bungkus permen, kita itu menerima enggak? Kita itu ridho enggak? Karena sejatinya ketika sudah ridho dengan apa yang ada di apa yang Allah berikan, terutama bungkus permen. Karena di jurus pada dokter ini yaitu bersyukur, terutama bersyukur pada tumbukan pertama, bersyukur pada apapun yang Allah hidangkan, apapun yang Allah berikan sama kita. Karena ketika kita sudah ridho, ketika kita sudah ridho apa yang Allah berikan kita dan Allah ridho, maka ketika Allah ridho, nikmati saja prosesnya. Kita menikmati saja prosesnya. Endingnya, insya Allah kita akan diberi kenikmatan oleh Allah biiznillah. Dan kenikmatan yang diterima oleh ibu saya dan keluarga saya, yaitu suatu keajaiban dan sungguh kurang dari 24 jam. Dengan melalui apa? Melalui 5 proses yang saya jalankan. Ternyata ketika kita diberikan bungkus permen, kita harus siap menerima, kita harus ridho juga, kita harus melalui proses. Proses itu harus dijalankan. Kita kuat enggak? Kita sabar enggak? Kita sabar enggak? Dan alhamdulillah saya bukan ria, alhamdulillah kami mungkin banyak yang doakan juga, kami juga mohon teman-teman juga waktu itu doa, alhamdulillah kami bisa melewati itu dengan terutama saya yang sudah mengenai ilmu MR dengan mempraktekkan yang 5 langkah tadi, 5 langkah ilmu mahna rezeki, dan alhamdulillah Allah memberikan kenikmatan setelahnya. Artinya apa? Seperti kata Ustaz Nasrullah sampaikan, nikmati prosesnya, insya Allah akan datang sebuah keajaiban dari Allah. Dan itu sudah saya rasakan dari keluarga saya. Seperti teman-teman ketahui bahwa setiap proses itu akan berbanding lurus dengan output atau hasil. Karena apa? Proses itu faktornya ada 2. Kejadian dan respon. Sejatinya kejadian itu netral. Tergantung kitanya. Ketika kejadian itu dihadapkan pada kita, respon kita bagaimana? Jadi peristiwa dan respon. Jadi kalau peristiwa kita dan ketika kita responnya itu kita positif, insya Allah outputnya positif. Ketika responnya kurang positif terhadap kejadian, hasilnya juga kurang positif. Itu tergantung pada kita. Jadi setiap proses insya Allah akan berbanding lurus dengan hasil atau output. Maka teman-teman sekalian, maka proses berserah diri inilah ketika mendapatkan kejadian atas peristiwa apapun, sejatinya untuk mendapatkan ridho Allah. Yaitu kita harus ridho setiap apa yang Allah hidangkan kepada kita, agar Allah ridho kepada kita. Maka insya Allah, Allah akan berikan surga sebelum surga yang sebenarnya, yaitu keajaiban. Seperti yang saya alami dan keluarga saya alami. Demikian Mas Agung, paparan dari saya. Terima kasih Mas Agung. Monggo silakan Mas Agung. Masya Allah, luar biasa. Saya sampai merinding ini. Saya hampir menangis, ditahan Mas Agung. Iya, jadi teman-teman semua ya, Bu Im ini salah satu CTMR kita, ya beliau juga kompak ya bersama suami Pak Davin juga seorang CTMR, Masya Allah. Dan beliau sangat mempraktekkan bagaimana menggapai keajaibannya. Tadi ada catatan yang menarik ya, bahwa seluruh jurus ya, hampir semua jurus yang mahna rezeki ada ya, beliau praktekkan gitu ya. Terutama tadi menurut catatan saya ada terumbu karang ya, bagaimana itu untuk menjaga ya, bagaimana terumbu karang ini kepada orang tua ya, kepada saudara dan lainnya. Kemudian ada RFF, Masya Allah ya, release, forget dan
forgive, ya maafkan, lupakan dan lepaskan. Kita nggak bisa beban ini kita bawa seterusnya kemana-mana. Cuma kalau kita nggak rilis, masya Allah itu nggak akan hilang gitu ya. Kemudian Bu Im juga melakukan namanya garis kebenaran, ya bagaimana menurunkan ego, ya kita mendengarkan bahwa ya udahlah kita yang salah, dia yang benar, ya masya Allah. Ya kemudian beliau juga melakukan garpu ta'ala untuk menenangkan jiwanya, kemudian melakukan juga garpu ta'ala untuk healing kesehatan dari orang tuanya, dan juga LOP, insya Allah. Ini adalah sebuah paket yang cukup powerful ya, yang dimana Bu Im bisa menggapai keajaiban yang tadi kita sudah sama-sama dengarkan. Baik Bu Im, sebelum saya sambung lagi ke Bu Im, kita akan coba ya dengarkan laporan langsung dari Bekasi ya. Ada kegiatan MR Box yang saat ini sedang berjalan di sana. Ya, saya silakan. coba sambungkan lagi ke teman kita PMB Bekasi, Bu Novi dan juga teman-teman lainnya. Ada Bu Neneng, Bu Suciati ya. Silakan. Assalamualaikum Bu Novi. Gimana pantauan langsung dari Bekasi di wilayah banjir? Ya, teman-teman semua yang Allah muliakan, hari ini kita coba ya mengikuti giat berbagi di daerah Bekasi, langsung disampaikan oleh Bu Novi dan teman-teman PMB lainnya. Silakan Bu Novi, bagaimana pantauan langsung di sana, kondisi dan apa saja kegiatan-kegiatan hari ini, sore hari ini ya, yang Bu Novi lakukan di sana. Silakan Bu Novi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novin dari PMB 008 dari Jakarta bersama teman saya Bu Neneng PMB 09 Bekasi dan